di Podseri, podcast seru menginspirasi. Di sini kita akan berbagi cerita seru, pengalaman yang menginspirasi dan hal menarik lainnya. Bersama aku Yovita dan aku Reina. Hari ini kita punya episode yang spesial untuk mengangkat kisah perjalanan anak muda berprestasi dari siswa SMK Negeri 1 Banyuwangi. Kira-kira siapa ya? betul banget Kak Reina, karena topik kita hari ini yaitu siswa berprestasi SMK Negeri 1 Banyuwangi. Maka pastinya hari ini kita bakalan ngobrol dan tanya-tanya langsung sama narasumber keren kita, gimana sih awalnya dia bisa terjun jadi siswa berprestasi. Betul, karena prestasi itu bukan cuma soal menang lomba, tapi proses yang bikin seseorang lebih kuat. Betul Kak Reina. Jadi buat besti-besti yang lagi nonton yang penasaran dan butuh motivasi gimana sih langkah awal buat jadi siswa berprestasi, tonton terus obrolan kita sampai selesai ya. Oke besti-besti, sekarang kita udah sama narasumber keren kita hari ini. Halo Kak, gimana kabarnya? Mungkin bisa perkenalan dulu ke besti-besti yang lagi nonton. Halo semuanya, aku Sabrina Hairunisa, biasa dipanggil Sabrina, dan aku merupakan salah satu siswa SMK Negeri 1 Banyuwangi. Kalau boleh tahu nih, kenapa memilih sekolah di sana? Oke, jadi awal-awal langsung flashback nih ya, awal mula berada di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Kalau boleh jujur sebenarnya dari kecil aku itu kan malah lebih condongnya tuh ke akademik. Sementara SMK itu sepertinya harus balance ya, antara akademik sama non-akademik. Tapi dari kecil memang aku tuh malah balance-nya ke akademik. Gak ada pikiran mau ke SMK awalnya. Tapi setelah diskusi sama keluarga, banyak dari keluarga aku yang menyarankan untuk ambil SMK. Karena kalau dilihat dari latar belakang, sebenarnya keluarga aku itu kebanyakan kan dari SMK ya. Sehingga keluarlah suruhan atau bukan perintah sih lebih tepatnya, lebih kayak saran, kayaknya kamu ke SMK aja deh, kamu lebih cocok ke SMK. Apalagi mama tuh bilangnya kalau kamu masuk ke SMK, kamu itu bukan hanya fokus ke akademik, karena belajar itu bukan hanya akademik aja kok Kak, katanya gitu. Di sana kamu bisa dapat pengalaman yang lebih, terus itu juga membuka peluang lebih banyak lagi ke dunia karir gitu sih. Berarti emang Kak Sabrina ini masuknya karena dukungan dan saran dari orang-orang terdekat ya? Iya benar. Nah kalau dari pengalamannya Kak Sabrina selama ini nih, gimana sih suasana belajar di SMK itu? Soalnya kan kalau di SMK kan pastinya belajar gak cuma teori aja ya, tapi praktek juga. Kalau boleh jujur sebenarnya seru banget, karena itu awal pertama kali, apalagi bersangkutan dengan jurusan kita yang broadcasting dan perfilman ya, itu kan mengharuskan kita untuk bekerja sama. Jadi menurut aku belajarnya itu yang biasanya aku belajar mandiri, ini gimana caranya aku belajar tapi aku harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar aku juga, dengan teman-teman aku juga gitu. Menurutku seru banget, apalagi kita kan juga praktek ya, terjun langsung. Itu menurutku pengalaman atau sesuatu yang baru sih, dan itu sangat worth to try gitu. Jadi sangat seru gitu ya menurut Kak Sabrina. Iya, seru banget. Nah dari pengalaman itu tadi, menurut Kak Sabrina suasana belajarnya itu gimana Kak di sana? Suasana belajar kan ya tadi udah kejawab ya. Pokoknya tuh seru, dan karena berhubungan dengan jurusan yang aku ambil, intinya di sana itu kita lebih mementingkan tentang kekompakan, juga kerjasama tim. Pokoknya di broadcasting itu menurut saya adalah kuncinya komunikasi. Jadi kalau menurut saya Anda adalah anak broadcasting tapi tidak mampu untuk berkomunikasi, kayaknya Anda belum menemukan jati diri yang pas gitu. Nah kan tadi Kak Sabrina kayaknya udah cinta banget ya sama broadcast. Kira-kira apa sih titik awal yang bikin Kak Sabrina tuh kayak mantep buat kayaknya aku mau nerusin broadcast gitu? Sebenarnya kalau di dunia broadcast itu saya malah ini lebih ke riset sebenarnya. Tadi kan dibilang ya mama saya itu menyarankan saya untuk terjun ke dunia SMK. Jadi dipilihkan juga sekolahnya kayaknya yang ini aja ya Kak, kayak gitu. Karena sudah dipilihkan, akhirnya saya mencoba searching, mencoba meriset kira-kira dari semua jurusan yang ada di sana apa yang paling sesuai. Karena saat itu juga saya nggak terlalu sreg masuk ke SMK sebenarnya, jadi benar-benar memilih apa yang bisa nyambung sama hobi saya, apa yang sekiranya bisa saya handle saat itu. Oke, Kak Sabrina itu termasuk siswa yang aktif dari awal atau justru baru berkembang setelah masuk SMK ini?
Alhamdulillahnya aku aktif ya dari SD. Dari SD aku selalu ikut lomba akademis dan non akademis. Cuman untuk non akademisnya aku lebih pada bidang sastra karena waktu itu kecintaan banget sama sastra kan. Di SMP-nya lanjut tuh. Aku selain ikut lomba sastra tapi aku mulai berkembang ke organisasian. Waktu itu sempat mengetuai organisasi PMR, terus juga jadi ketua ekstra sastra, terus sempat ikut hadroh juga sama ketua Dewan Galang. Lanjut ke SMK-nya, alhamdulillahnya kemarin dapat kesempatan untuk ini, apa namanya ya? Untuk jadi ketua OSIS dan baru dipurnakan kemarin ini. Hebat banget ya Kak Sabrina ini, Kak Raina ya. Banyak banget, sibuk banget gitu ya. Emang dari kecil emang hobinya suka kesibukan gitu ya. Nah, jadi buat bestie-bestie yang masih penasaran nih obrolan kita selanjutnya bakalan kemana, tonton terus ya, jangan kemana-mana, tetap di Podseri. Podcast seru menginspirasi. Halo bestie-bestie, kembali lagi bersama aku dan Kak Raina. Nah, di segmen ini kita bakalan ngulik lebih dalam lagi tentang prestasi yang sudah diraih sama Kak Sabrina. Benar. Prestasi apa saja sih Kak yang pernah Kak Sabrina raih selama bersekolah di SMK Negeri 1 Banyuwangi ini? Kalau untuk prestasi yang berhasil aku raih di SMK Negeri 1 Banyuwangi, karena di SMK Negeri 1 Banyuwangi itu kan aku sekarang lebih fokusnya ke pengembangan diri ya, dan ke hal-hal yang sekiranya memang bisa membuka peluang lebih jauh untuk karir aku. Jadi menurutku yang menjadi hal yang hebat itu adalah waktu itu pengalaman ketika pertama kali saya masuk ke sana. Beberapa hari setelah MPLS saya dipercaya untuk menjadi protokol upacara. Kemudian beberapa hari berikutnya saya dipercaya untuk mengisi suara VO berita di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Kemudian beberapa hari setelahnya saya dipercaya untuk mengisi VO juga untuk profil SMK Negeri 1 Banyuwangi, yang mana itu menurut saya adalah suatu hal yang cukup membanggakan dan memorable ya. Terus yang terakhir juga ya, saya sudah beberapa kali mendapatkan pengalaman untuk meng-MC di depan Bupati secara langsung. Kalau untuk lombanya sendiri, saya 2 kali ini. Yang pertama pada kelas 10, alhamdulillahnya saya dipercaya untuk ikut lomba bersama kakak kelas. Jadi saya itu salah satu dari 2 orang anak kelas 10 dan saya sebagai scriptwriternya. Alhamdulillahnya kita waktu itu mengikuti film se-Jawa Timur ya, seprovinsi Jawa Timur, dan kita menduduki harapan 1. Dan yang terakhir itu kemarin saya juga dipercaya untuk mewakili sekolah sebagai presenter logo dari sekolah, dan alhamdulillahnya menempati juara kedua. Berarti Hebat emang banget. Kak Sabrina ini udah berprestasinya dari awal ya. Nanti kan udah disebutkan nih hal yang paling membanggakan selama lomba-lomba di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Nah, sebelum di SMK Negeri 1 Banyuwangi ada nggak sih hal yang paling membanggakan gitu, yang nggak pengen dilupain sama Kak Sabrina sampai sekarang? Justru sebenarnya yang paling membanggakan itu adalah bukan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, tapi adalah proses yang saya alami selama di SMK Negeri 1 Banyuwangi. 2 kali saya sempat dipercaya untuk menjadi direktur dan direktur film Arutala pada kelas 10 dan program-program kelas 11. Apa aja ya waktu itu? Talk show, terus ya podcast, berita, sama feature. Nah, menurut saya itu adalah proses yang sangat panjang ya. Mungkin bagi orang-orang hasilnya nggak seberapa, tapi yang tahu bagaimana perjalanannya kan kita sendiri ya. Menurut saya yang berat itu adalah ketika saya dipercaya, diberi tanggung jawab untuk menghandle seluruh program itu, ya karena saya harus mengayomi satu kelas, yang dimana saya harus mengajak teman-teman semua yang karakteristiknya jelas berbeda. Saat itu yang pertama kali saya lakukan adalah saya harus tanya satu persatu anak dari kira-kira dia minatnya apa, dia bisanya apa. Kemudian juga saya harus menghadapi masalah-masalah ketika memang satu individu tidak cocok dengan individu lainnya dalam sebuah kelompok, dan saya harus menjadi penengah dan perantara antara produser dan kru saya sendiri. Jadi menurut saya itu adalah hal paling seru, tapi juga di saat bersamaan berat ya tanggung jawabnya gitu. Ketika program dinyatakan selesai dan berhasil, saya merasa lega dan saya merasa bangga terhadap saya juga teman-teman saya. Berarti prosesnya panjang banget Iya, ya, benar sekali. Lika-likunya itu kayaknya jauh gitu ya Kak Sabrina ya. Kayak
padahal cuma setahun ya, tapi kayak rasanya setahun. panjang gitu Iya, ya. panjang banget. Karena memang setiap orang punya Karakteristik. ya, jadi beda-beda gitu kan ya. Iya. Nah, hal apa sih hal apa yang paling besar pengaruhnya dari sekolah? Apakah fasilitas, bimbingan guru, atau lingkungannya? Kalau bagi aku sendiri itu lingkungan ya, karena dari kutipan Psychology of Behaviors gitu, itu berbicara soal perubahan karakter terhadap seseorang itu bisa terjadi apabila kita mendapatkan suatu hal dari lingkungan ataupun tekanan peristiwa dari lingkungan tersebut. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan hal baik apabila berada di lingkungan yang baik, tapi ya bisa mendapatkan hal yang buruk apabila terjerumus pada lingkungan yang buruk. Jadi sebisa mungkin kalau di umur yang sekarang tuh cari relasi yang bener-bener harus difilter ya relasinya. Caranya yang positif ya, jauh-jauh dari negatif Harus yang ya. positif, cari jalan yang Biar lurus gitu, jangan belok-belok. Apalagi zaman sekarang banyak banget kenakalan remaja ya Kak Sabrina. Itu harus dihindari ya besti-besti ya. Nah, tadi kan udah hal yang paling berpengaruh. Sekarang ada nggak sih sosok atau orang yang selalu berdiri di belakang Kak Sabrina buat kasih dukungan penuh, sepenuh hatinya buat Kak Sabrina? Kira-kira ada nggak sih? Sebenarnya kalau misalnya sosok yang paling mendukung ya pastinya orang tua yang selalu support. Tapi kalau bicara yang paling selalu itu pada diri sendiri, ya nggak sih? benar. Karena gini, orang tua saya itu selalu support apapun yang saya mau lakukan. Tapi kan kembali lagi yang saya mau lakukan. Misalnya ya, Rina sama Yovita lagi capek-capeknya, disemangatin sama satu dunia pun rasanya nggak mau nggak sih? Iya, betul. Nah, jadi menurut saya ketika dalam keadaan terpuruk sekalipun kita tetap punya diri sendiri yang tetap sama kita diri sendiri, yang tetap mau menyemangati diri kita ya harusnya diri sendiri gitu. Walaupun seburuk apapun hari ini, mau nggak mau kita harus menenangkan diri sendiri, menetralkan emosi kita sendiri. Kita tetap harus bangun besok bilang, hai selamat pagi dunia, seakan-akan kemarin itu nggak ada apa-apa, ya nggak sih? Nah, kalau boleh tahun ini kita bergeser sedikit ya gitu. Kak Sabrina itu udah punya pasangan nggak sih? Aduh, kayaknya ini rahasia deh, rahasia. Nah, kalau misalnya udah nih, kira-kira pengaruh nggak sih buat kehidupan Kak Sabrina setiap hari? Pengaruh sih ya, karena kita tuh saling berbagi pengalaman. Sebenarnya kalau memang gimana ya, pasangan itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Bagaimana mereka mengembangkan suatu hubungan ini menjadi positif atau justru malah menjadi negatif. Begitu. Nah, apa prestasi yang pengen banget kakak raih berikutnya? Apa ada target kedepannya gimana? Untuk target sebenarnya tuh aku kan sekarang lagi terjun ke dunia travel ya. Jadi aku pengennya, karena dulunya aku tuh selalu anak wedok satu-satunya ya, jadi selalu dikekang sama mama. Jadi aku pengen semoga setelah lulus sekolah aku bisa travel, bisa pergi kemanapun, bisa belajar lebih banyak hal dari intinya keluar dari zona nyaman gitu. Mengeksplor dunia luar. Iya benar. Berarti emang keinginannya Kak Sabrina ke depannya tuh aku pengen bebas gitu ya, pengen jalan-jalan yang Iya, jauh. tapi gak sebebas itu. Intinya aku mau dapet ilmu yang lebih dari luar, dari tempat yang bukan biasanya gitu. Berarti keluarnya dari zona nyaman ya. Nah kan nanti Kak Sabrina bilangnya mau travel ini. Kira-kira mau kemana sih Kak Sabrina ini? Yang pertama kali kayaknya bulan depan ke gunung dulu kali ya. Gunung mana? Anak gunung banget nih. Gunung Ijen dulu dong. Kita harus mengeksplor, mengenalkan dulu kekayaan, keindahan alam Banyuwangi ke orang banyak. Wah, betul-betul. Berarti selain cinta prestasi, cinta Banyuwangi juga Iya ya? dong, sebagai Harus. orang lokal. Warlock, biasa kalau warlock gini Akamsi nih. ya. Akamsi. Nah sekarang kalau boleh tahu Kak Sabrina itu kelas berapa di siang SMK? Sekarang kelas 12. Nah, sekarang udah kelas 12 ya. Kira-kira setelah ini mau lanjut kuliah dan terus berprestasi atau mau kayak gimana nih Kak Sabrina? Untuk kuliah sendiri, setelah diskusi sama mama sama keluarga sih ya, saya kayaknya lebih prefer untuk ambil UT, kuliah online, karena juga kembali lagi aku tuh pengen mengembangkan bakat, mengembangkan intinya pengen explore lebih lagi lah. Jadi kan kalau misalnya UT juga lebih fleksibel ya kelihatannya, bisa secara online. Selain itu saya juga bisa bekerja, mencari pengalaman yang lebih-lebih lagi yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Nah itu di Besti sedikit kita mengulik tentang apa yang sudah Kak Sabrina alami selama ini ya. Nah setelah ini kita bakalan bahas tentang
kebiasaan Kak Sabrina setiap hari itu seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tapi Podseri Podcast seru menginspirasi. Oke Besti-Besti, kembali lagi bersama kita. Nah tadi kan kita udah bahas tentang prestasi dan juga perjalanan panjang Kak Sabrina ya untuk meraih prestasi-prestasinya tersebut. Nah sekarang kita pengen tahu nih lebih dalam lagi, kira-kira gimana sih kesehariannya Kak Sabrina itu? Untuk keseharian sebenarnya gak ada rutinitas yang monoton, apalagi aku tuh sebenarnya bukan anak yang disiplin banget sama waktu ya, tapi aku ada satu rutinitas khusus setiap pagi. Nah, yang namanya cewek kan kalau mau berangkat kemanapun itu selalu ada dandan, selalu ada siap-siap ya. Kita kan harus mengenalkan diri kita kepada dunia sebagai hai I'm a woman, I'm a beautiful, kayak gitu kan. Kayak aku cewek, jadi ya memang sewajarnya cewek aja gak sih dandan. Jadi sambil lihat di kaca tuh aku selama proses dandan sambil ngedengerin yang namanya motivasi. Ada namanya itu Kak Rigel, itu self help, akun TikToknya. Di sana itu dia selalu membahas kutipan-kutipan buku kayak Seni untuk Menjadi Bodoh Amat dan Atomic Habits. Jadi dari Kak Rigel inilah aku selalu mendengarkan ilmu-ilmu baru setiap paginya gitu. Berarti emang kegiatan khususnya masih cewek banget gitu ya, setiap hari dandan. Cuman bedanya kalau Kak Sabrina itu nggak cuma dandan aja, tapi juga lihat mencerminkan dirinya sendiri, aku harus gimana nih, harus motivasinya seperti apa gitu ya. Gimana cara kakak bagi waktu antar sekolah, tugas organisasi dan latihan lomba, atau punya cara khusus yang terjadwal dengan baik itu? Seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya aku itu bukan tipe orang yang terlalu disiplin sama waktu, bukan yang pokoknya jam sekian harus ngelakuin ini, jam sekian harus ini, enggak. Tapi aku itu selalu menerapkan prioritas. Jadi ketika memang ada suatu kegiatan yang itu bersamaan, maka aku akan menerapkan sebuah prioritas. Kira-kira mana sih kegiatan yang urgent, yang urgensinya lebih tinggi, dan mana kegiatan yang sekiranya benar-benar membutuhkan aku di sana. Ada gak sih nih? Pastikan besti-besti kadang ada yang ngeluh capek, males gitu kan ya, rasanya kayak kalau udah punya salah dikit kayaknya udah wes aku mau berhenti aja di sini. Kira-kira ada gak sih tips and tricks dari Kak Sabrina buat besti-besti yang gampang menyerah nih? Oke, capek, males itu wajar banget ya. Bahkan aku juga sering banget ngelakuin itu. Tapi yang aku sadari dari hal itu adalah masalahnya Gen Z ini sebenarnya kita terlalu banyak insecure nggak sih? Iya betul. Kita terlalu banyak insecure, ternyata itu kuncinya dari screen time. Kita itu terlalu banyak screen time, scroll medsos berjam-jam sampai nggak kerasa. Yang dimana di medsos itu kan bertebaran orang-orang tebar prestasi, tebar kecantikannya, tebar kebanggaannya, ya nggak? Iya betul. Dari sana kita mulai tuh membanding-bandingkan, kok aku nggak bisa ya kayak dia, kok aku nggak bisa ya kayak gini. Jadi ujung-ujungnya kita karena membandingkan itu tadi, akhirnya kita tuh merasa capek orang lain hidup enak tapi kita gini-gini aja, padahal kita udah berusaha banget, ya nggak sih? Nah, aku itu juga pernah terjebak di fase itu, yang padahal memang otak manusia itu dirancang untuk menangkap hal-hal negatif. Jadi menurutku adalah kuncinya bagaimana cara kita merancang atau men-setting mindset kita untuk fokus kepada energi positif, maksud saya. Karena ketika kita terlalu banyak peduli untuk hal-hal negatif, kita itu akan kehabisan tenaga untuk bilang ya pada hal-hal yang positif. Contohnya gini, kita tuh terlalu banyak peduli kepada hal-hal yang seharusnya itu bukan urusan kita. Kita terlalu mengurusi hidup orang lain, kita terlalu mengurusi make up-nya orang lain, mengurusi gaya berpakaian orang lain. Dan kita juga terlalu khawatir pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kayak kita tuh selalu kepikiran gimana ya kalau misalnya aku ngepost ini di medsos malah di komen, digibahin di belakang. Ya, selalu kayak gitu nggak sih? Aku juga selalu mikir kayak gitu kok. Tapi yang harus kita terapkan di sini adalah seni untuk bersikap bodoh amat. Karena sebenarnya yang harus kita sadari adalah kita bukan apa-apa di dunia ini. Kita mau melakukan misal nge-vlog deh di depan umum, malu kan? Tapi orang-orang itu sebenarnya nggak kenal sama kita. 1 hari 2 hari kemudian mereka pasti lupa. So sebenarnya 3 hal yang harus dilakukan untuk menghindari
rasa insecure yang akhirnya nanti akan berujung malas itu adalah yang pertama harus dipikirkan apakah ketika kita mempedulikan hal ini kita akan menjadi lebih baik. Yang kedua, apakah ketika kita mempedulikan hal ini akan berpengaruh terhadap orang lain? Dan yang ketiga, sepenting apa sih hal ini? Yang ketiga tuh kayak intinya dari 3 hal ini tuh kita harus benar-benar mikir apakah memang hal ini worth it untuk kita pedulikan. Karena seperti yang saya ucapkan tadi, ketika kita terlalu banyak menerima hal-hal yang seharusnya tidak perlu kita pedulikan, kita akan terlalu lelah akhirnya pada hal-hal yang memang harusnya kita perhatikan dari awal. Jadi harus lebih banyak kayaknya bodo amat gitu kalau gak berpengaruh. Iya, untuk kita benar. ya. Jadi fokusnya sama diri kita, maju kemana, jalannya kemana gitu ya. Harus bodo amat sama orang lain bilang apa kan itu urusan kita gitu ya. Iya, benar. Oke. Apakah ada kebiasaan kecil yang sebenarnya sangat membantu buat tetap produktif, misalnya kayak baca buku atau latihan di jam tertentu gitu? Oke, kalau aku sendiri, aku sebenarnya itu lebih suka journaling. Aku tuh kadang kan ngerasa stuck, terus juga ngerasa apa ya istilahnya tuh mampet ya di otak, burnout gitu. Jadi aku tuh butuh journaling, butuh untuk mengeluarkan apa isi pikiran aku sekarang ini. Karena kalau nggak kayak gitu, aku kan juga tipe orangnya yang nggak gampang keluar rumah. Jadi aku mau ngomong sama siapa kayak gitu loh. Jadi aku harus menuliskan hal ini di selembar kertas kosong, entah itu ide-ide, entah itu perasaan yang mungkin nggak bisa aku ungkapkan kayak gitu. Berarti Kak Sabrina ini tipenya berteman sama kertas sama pulpen gitu ya. Meskipun Kak Sabrina berprestasi ya, tapi sering ketemu sama orang, tapi kayaknya emang bestinya itu kertas sama pulpen gitu ya. Gak jauh dari kehidupannya tuh, kesehariannya tuh gak jauh-jauh dari Kertas sama pulpen gitu ya. Nah kan pastinya kan Kak Sabrina sudah melewati banyak perjalanan panjang ya. Kira-kira ada gak sih prinsip atau moto hidup yang sampai sekarang masih Kak Sabrina pegang? Oke, kalau prinsip dan moto hidup, aku orang yang selalu berdiskusi kan sama mamaku. Mamaku adalah orang yang selalu percaya dengan adanya energi di dunia ini. Apapun, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mengandung energi. Dan energi itu kan terdiri dari 2, positif dan energi negatif. Jadi, apa ya? Ketika kita, jadi aku tuh pernah dengar kutipan kayak gini. Ada orang yang pergi ke Amerika tapi dia malah nemu pengajian, dan ada orang yang dia pergi ke Arab tapi dia malah nemunya tempat dugem. Padahal kalau kita pikirkan Arab itu tempatnya kayak suci banget gak sih? Sementara di Amerika kayaknya bebas banget gak sih? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata ada teorinya. Ternyata hal itu adalah istilahnya tuh kayak gini. Pikiran kita itu terdiri dari energi itu tadi, dan pikiran kita itu selalu menarik 2 hal, yaitu what we want and what we interest. Jadi apa yang kita pinginkan dan apa yang kita tertarik. Jadi ketika seseorang itu selalu berpikir positif, maka dalam tempat terburuk sekalipun hal-hal yang akan datang adalah hal-hal positif. Sedangkan kebalikannya, orang yang selalu berpikir kotor, berpikir negatif, maka ia akan mendapatkan hal-hal negatif di tempat paling terbaik sekalipun. Jadi moto hidup aku adalah setiap hari sebisa mungkin terapkan energi positif, berbahagia, tersenyum, karena ya itu tadi what you think it will happen gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir negatif secara terus-menerus, misalnya nih, aku nggak bisa, ya nggak sih? Aku nggak bisa, aku takut, selalu bilang gitu kan kita. Nah, itu sebenarnya alam bawah sadar kita ternyata menerima informasi itu mentah-mentah, dan itu yang memungkinkan akan terjadi ke depannya. Sementara kebalikannya ya, jika kita berpikir positif, maka hal itu yang akan terjadi gitu. Moto hidupnya sangat memotivasi kita banget ya Kak Rina. Mungkin bisa memotivasi besti-besti yang lagi nonton juga nih ya. Oke Bes, kita bakalan lanjut ke segmen terakhir di mana kita bakal denger pesan dan kesan dan harapan Kak Sabrina untuk adik kelas dan besti atau siswa dari SMK Negeri 1 Banyuwangi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Podsari. Podcast seru menginspirasi. Halo besti-besti,
kembali lagi bersama kita di Podseri. Podcast seru menginspirasi. Nah, besti-besti kita tadi udah membahas mulai dari prestasinya Kak Sabrina, kemudian perjalanannya Kak Sabrina ya, panjang banget. Sampai kebiasaan-kebiasaan setiap harinya Kak Sabrina ya. Nah, sekarang nih aku mau tanya, kira-kira ada gak sih pesan khusus dari Kak Sabrina yang pengen disampaikan buat besti-besti atau teman-teman juga adik-adik yang sekarang lagi sekolah di SMK Negeri 1 Banyuwangi? Oke, buat semua deh yang lagi dengerin podcast ini, jadi ketika kalian pengen melakukan perubahan, kalian harus tanya ke diri kalian sendiri dulu, kira-kira kalian pengen jadi apa sih? Kayak Jovita deh, pengen jadi apa? Jadi apa ya? Kayaknya masih bingung nih sekarang. Kalau Reina jadi apa? Oke. Jadi ada sebuah kutipan dari buku Atomic Habits. Ketika kalian ingin melakukan perubahan, itu bukan dimulai dari pertama kali kalian melakukan tindakan, tapi dimulai ketika pertama kali kalian merubah identitas diri kalian. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang-orang adalah mereka terlalu sibuk mencari motivasi di orang lain. Padahal motivasi itu nilainya sangat rapuh sekali. Ibarat jika benda motivasi ini berwujud, dia itu tertiup angin, hilang. Sedangkan identitas diri, ia adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang kalian bentuk dan kalian tanamkan pada karakter dan jiwa kalian sendiri. Jadi, mulai sekarang, kalian harus menanyakan ke diri kalian sendiri, kalian mau jadi apa sih? Nah, kalau sudah tahu jawabannya, yang kedua kalian harus menentukan bagaimana seseorang yang kalian inginkan itu, kalian idam-idamkan itu nantinya akan bertindak. Contohnya ya, sebatas menjadi influencer. Influencer itu kan posting apapun. Influencer harus belajar berbicara di depan umum. Influencer itu percaya diri. Maka bertindaklah seperti seorang influencer. Atau sekedar ingin menjadi cewek cantik deh, yang followersnya ribuan. Ya kayak gimana sih cewek cantik tuh? Pastinya perawatan, skincarean, bodycarean, dan gak boleh males mandi kan. Jadi yang intinya itu di sini adalah menerapkan konsep diri, menerapkan perubahan, menerapkan identitas siapa sih diri kalian sebenarnya. Jadi dalam hal ini ketika kalian ingin melakukan perubahan pada diri kalian adalah kalian itu harus bersikap seakan-akan kalian sudah jadi orang yang kalian idam-idamkan itu. Kalian bersikap seolah-olah kalian sudah berada di titik sana. Jadi secara tidak langsung ketika kalian sudah terbiasa dengan sikap-sikap yang seperti itu, kalian itu memupuk atau menumpuk bekal yang nantinya akan membuka peluang sehingga kalian benar-benar menjadi orang yang kalian idam-idamkan tersebut. Berarti masih kembali ke diri kita sendiri ya, Iya, Kak Sabrina. Kayaknya pesannya ini sangat bermakna gitu ya Kak Reina ya. Ada nggak sih pesan penyemangat dari Kak Sabrina supaya mereka tetap bertahan dan terus berusaha? Oke, kalau untuk pesan, saya harap teman-teman semua itu mampu untuk bertahan dalam situasi apapun. Focus on yourself, jangan pedulikan orang lain, jangan pedulikan hambatan apapun. Hanya fokus untuk bertumbuh, untuk memperbaiki kesalahan. Tapi memperbaiki kesalahan juga tidak bisa ya terus-terusan berada di masa lalu. Kalian harus terus maju. Karena setiap orang itu kan sudah punya porsi masing-masing. Jangan deh kalian itu menoleh ke sana kemari membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Ada sebuah pohon yang memang ditakdirkan tidak memiliki bunga yang indah, tapi dia memiliki batang dan akar yang kuat. Jadi jangan khawatir karena setiap orang punya porsinya masing-masing dan prosesnya masing-masing. Wah, berarti banget ya Kak Reina ya, kayaknya tersentuh nih, termotivasi banget kalau dengerin dari Kak Sabrina nih. Tadi kan udah pesan nih Kak Sabrina, sekarang apa sih harapan terbesar Kak Sabrina buat diri Kak Sabrina sendiri, buat teman-teman ataupun buat SMK Negeri 1 Banyuwangi? Oke, kalau untuk diri sendiri, untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast ini, pokoknya semua deh ya yang ada di sini juga. Aku harap kita semua tuh jadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi pribadi yang lebih berbahagia, punya pikiran yang damai, punya hati yang tenang. Intinya kita bisa menjadi pribadi yang bisa berbagi kebahagiaan dan berbagi manfaat satu sama lain. Positif sekali ya, berarti harus tetap menjadi pribadi yang positif ya Kak harus Sabrina, positif ya. energi, karena kan energi itu menular. Betul sekali. Nah, kalau untuk SMK Negeri 1 Banyuwangi apa nih Kak Sabrina harapannya? Untuk SMK Negeri 1 Banyuwangi semoga semakin banyak ya
siswa-siswi yang mendaftar ke sana tuh semakin banyak disadarkan dengan kemampuan diri yang lebih baik, fokus dengan soft skill bukan hanya hard skill. Juga pokoknya SMK Negeri 1 Banyuwangi semakin unggul dan mencetak banyak generasi yang maju dan berkarakter. Amin amin, doanya sangat itu banget ya. Apa itu Ya, doa kan harus baik kan. Ya, Doa harus baik. Ya, betul banget. Nah, pastinya kayak besti-besti yang dengerin udah termotivasi banget nih dengan harus termotivasi. Ya, harus banget ya Harus karena banget, ya. harus Soalnya nih motivasinya sangat-sangat positif. Kalau kalian nggak termotivasi, parah sih. Mungkin belum waktunya. Karena motivasi kan datangnya dari mana aja, Kak. Betul. Tapi kalau nggak termotivasi meskipun sedikit kayaknya eman gitu ya. Sangat-sangat disayangkan. Sangat disayangkan, betul banget. Wah, nggak terasa ya Kak Raina, kita udah ada di penghujung acara nih. Udah hampir berakhir obrolan seru kita bareng Kak Sabrina. Mulai dari obrolin berprestasinya, perjalanannya sampai kegiatan sehari-harinya Kak Sabrina ya. Betul banget, mulai dari semangat belajar, cara ngatur waktu, sampai tips-tips supaya tetap konsisten, semuanya sangat menginspiratif. Kami semua di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Kak Sabrina. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kembali untuk tim Rubik News karena ya ini kan menjadi kesempatan bagi saya untuk tampil lagi di depan layar. Nah, sama-sama Kak Sabrina, terima kasih karena udah mau berbagi cerita ya Kak Sabrina ya. Semoga besti-besti terinspirasi ya dari yang sudah disampaikan sama Kak Sabrina tadi. Dan pastinya terima kasih juga buat besti-besti di rumah yang udah setia ngedengerin Podseri sampai habis. Jangan lupa buat tetap ikutin Podseri episode berikutnya karena di setiap episodenya kita bakalan datengin bintang tamu keren dengan segala cerita yang menginspirasi dan juga seru pastinya. Aku Raina dan aku Yovita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap kreatif, tetap positif dan terus bersuara inspiratif bersama Podseri.